Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Hari ini kita merayakan orang kudus, yaitu Santo Laurentius, seorang martir. Laurentius termasuk salah satu dari ketujuh diakon agung yang bekerja membantu Paus di Roma. Oleh Sixtus II, Laurentius ditugaskan mengurus harta kekayaan gereja dan membagi-bagikan derma kepada para fakir miskin di seluruh kota Roma. Ia juga melayani Paus dalam setiap upacara keagamaan. Ketika Paus Sixtus II ditangkap oleh serdadu-serdadu Romawi, Laurentius bertekad menemani dia sampai kematiannya. Kepada penguasa Roma itu, Laurentius berkata, "Tuanku, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan peliharalah mereka dengan sebaik-baiknya." Tindakan dan kata-kata Laurentius ini dianggap sebagai suatu olokan dan penghinaan terhadap penguasa Roma. Karena itu, ia ditangkap dan dipanggang hidup-hidup di atas terali besi yang panas membara. Laurentius tidak gentar sedikit pun menghadapi hukuman ini. Setelah separuh badannya bagian bawah hangus terbakar, ia meminta supaya badannya dibalik sehingga seluruhnya bisa hangus terbakar. "Sebelah bawah sudah hangus, baliklah badanku agar seluruhnya hangus," katanya dengan sinis kepada para algojo yang menyiksanya. Laurentius akhirnya menghembuskan napasnya di atas pemanggangan itu sebagai seorang ksatria Kristus. Kisah kemartirannya kita ketahui dari tulisan-tulisan Santo Agustinus. Di sana dikatakan bahwa dua orang-orang yang disampaikan dengan perantaran Laurentius terkabulkan. Karunia-karunia kecil diberikan kepada orang-orang yang berdoa dengan perantaraan Laurentius supaya mereka terdorong untuk memohon karunia yang lebih besar, yaitu cinta kasih kepada sesama dan kesetiaan kepada Kristus. Demikian Santo Agustinus dalam salah satu tulisannya. Bacaan pertama. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, "Ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebenarannya tetap untuk selamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia jugalah yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dialah yang akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, baca Injil yang baru saja kita dengarkan mengkaitkan tentang renungan kita pada hari ini, yaitu tentang tabur tuai. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Perikop ini meningkatkan peribahasa, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Ternyata banyak ajaran dari orang tua kita berdasarkan hukum tabur tuai ini, dan nilai-nilai yang ditanamkan tersebut akan terbawa terus hingga kita dewasa.
kita akan berjuang keras mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi tujuan dan impiannya di kemudian hari. Sebagai contoh, seorang muda yang memiliki impian untuk memiliki rumah idaman. Untuk menggapai impinya, ia harus mengajukan pinjaman kepada bank dan mulai membayar cicilan pokok dan bunga yang disanggupinya. Ia akan bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya itu. Tidak jarang ia bekerja tanpa melihat matahari karena harus berangkat subuh sebelum matahari terbit dan pulang larut malam setelah matahari terbenam, termasuk hari Minggu. Hukum tabur tuai berlaku dalam konteks ini. Jika mengharapkan tuaian yang banyak, juga dituntut banyak menabur dalam setiap aspek kehidupan. Banyak bekerja dan berkarya adalah sesuatu yang baik. Mengumpulkan tuaian yang banyak juga merupakan tujuan yang baik. Namun semuanya itu harus dilakukan selaras dengan rencana Tuhan. Karena tuaian yang banyak adalah hak mutlak Tuhan dalam hidup kita. Siapakah saya menghadapi segala perubahan drastis yang terjadi dalam kehidupan ini? Demikianlah renungan yang dapat saya sampaikan. Semoga apapun yang kita lakukan baik, akan kita tuai juga dengan baik. Semoga kasih karunia Tuhan selalu mengiringi langkah kita dan selalu memberikan berkat bagi hidup kita. Amin.